Salam Pancasila, salam Indonesia, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama saya Titus Yuan yang akan membagikan materi filsafat hukum. Yang kali ini saya akan membahas mengenai pemikiran Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli seorang Itali yang berkeinginan untuk mengembalikan kembali kebudayaan Romawi kuno dengan cara mengembalikan kembali kekuasaan kerajaan Romawi kuno. Hal ini tidak dapat dicapai oleh rakyat. Karena bagi Machiavelli, rakyat itu hanya terbelenggu oleh nafsu-nafsu yang jahat. Maka rakyat itu harus dipaksa agar tingkah lakunya baru sesuai dengan kewajibannya. Ideal politik Machiavelli menuntut adanya orang kuat. Kekuatan merupakan kebijaksanaan dalam menentukan arah tujuan politik negara. Orang yang bijaksana atau pemimpin yang bijaksana akan mempertimbangkan dan memperhitungkan baik itu keadaan, baik itu nasib rakyat, dan juga kemampuan dirinya dalam memimpin suatu negara. Dengan kata lain, seorang raja itu harus dapat menentukan situasi yang baik untuk bertindak, lalu juga menyerap aspirasi rakyat dan juga menghitung kemampuan dirinya dalam memimpin suatu negara. Nah, dalam mencapai tujuan politik itu, menurut Machiavelli, seorang raja itu tidak perlu terikat atau dihalangi dengan pertimbangan-pertimbangan moral. Maka, baik itu kekerasan, baik itu pengkhianatan, baik itu pembunuhan, diizinkan sepanjang itu menuntut adanya kekuasaan negara atau itu dilaksanakan demi keutuhan kekuasaan negara. Nah, tampaknya etik Machiavelli ini merupakan naturalisme belaka karena pertimbangan-pertimbangan luhur tidak menjadi pedoman di dalam memerintah suatu negara. Nah, sistem politik Machiavelli ini kemudian dinamakan dengan Staatsräson atau negara itu di atas segala-galanya. Dengan kata lain, maka tujuan tertinggi politik negara adalah kekuasaan negara. Jadi dengan begitu, hukum dan moral pun harus menyesuaikan dengan tuntutan politik. Ada perdebatan dan juga salah secara konseptual bahwa banyak orang itu menyamakan antara kepentingan umum dengan Staatsräson. Kalau kepentingan umum itu harus selalu menuju pada hukum normatif. Jadi acuannya adalah hukum normatif. Tetapi Staatsräson itu mengacunya terkadang tidak pada hukum normatif. Malah seringkali bertindak di luar hukum normatif demi tujuan kepentingan dirinya. Pembicaraan mengenai teori negara Machiavelli ini tentu masih relevan ketika kita membahas soal apakah kekuasaan itu memperbolehkan kekerasan. Ya, dalam contoh di Indonesia, kekerasan itu diperbolehkan dalam batas-batas tertentu dengan pertanggungjawaban. Misalnya ketika seorang nyata-nyata melakukan suatu kejahatan di depan mata, lalu dia kemudian melawan aparatur penegak hukum, lalu dia langsung dilumpuhkan dengan ditembak kakinya. Di sini kekerasan diperbolehkan dalam batas-batas tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inti dari penyampaian materi kali ini adalah bahwa Machiavelli menuntut adanya seorang yang kuat, yaitu seorang raja yang dalam menentukan arah politik suatu negara tidak perlu dibelenggu oleh pertimbangan-pertimbangan moral. Sehingga dengan begitu rakyat bisa dipaksa untuk melakukan sesuai dengan keinginan politik penguasa. Hanya itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat saya sampaikan. Kiranya bahan materi kali ini bisa dijadikan diskusi di lain kesempatan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Terima kasih.